Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngikutin sebuah cerita. Dan ini bukan sembarang cerita loh, tapi perjalanan finansial sebuah produk. Mulai dari saat produk itu dibeli sama sebuah toko, sampai akhirnya pindah ke tangan pelanggan. Ini dia kisah di balik angka-angka yang sering kita lihat. Kelihatannya sih pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya itu, wah, membuka seluruh dunia akuntansi yang bikin para pebisnis tahu pasti apa aja yang mereka punya, berapa modalnya, dan yang paling penting, berapa untungnya. Nah, kita akan bedah prosesnya satu persatu. Sebelum kita ngikutin perjalanan si produk, kita mesti kenalan dulu sama panggungnya. Dan panggung kita kali ini adalah sebuah perusahaan dagang. Yuk, kita cari tahu dulu apa sih itu sebenarnya? Gampangnya gini, bayangin aja supermarket, toko buku, atau bahkan dealer mobil. Mereka kan nggak bikin produknya sendiri ya. Mereka beli dari pemasok, pajang di toko, terus jual lagi ke kita. Misi utamanya simple, beli dengan harga lebih murah, jual dengan harga lebih tinggi. Nah, inilah arena permainan kita. Oke, buat melacak semua barang dagangan ini ada dua metode utama. Ada yang namanya periodik. Ini tuh kayak ngitung semua barang di gudang setahun sekali. Simple sih, tapi kita jadi nggak tahu kondisi stok saat ini. Satu lagi namanya perpetual. Nah, ini kayak punya pemindai super canggih yang otomatis mencatat setiap barang yang masuk dan keluar. Untuk cerita kita kali ini, kita akan pakai metode perpetual. Soalnya metode ini ngasih kita gambaran yang paling detail dan real time. Oke, babak pertama dari kisah produk kita dimulai. Bagian ini bercerita tentang gimana produk itu pertama kali nyampe di toko kita, dan gimana kita nentuin biaya sebenarnya. Karena ternyata, biayanya itu lebih dari sekedar harga yang tertera di label loh. Dan ini dia langkah pertamanya. Kita beli barang dagangan senilai 10 juta rupiah. Coba perhatian jurnalnya. Aset kita, yaitu persediaan barang dagang, nambah di sisi debit. Tapi kita belinya ngutang dulu. Jadi, utang usaha kita juga nambah di sisi kredit. Aset naik, kewajiban juga naik. Kanan kiri harus seimbang kan? Sip. Jadi, di buku catatan kita sekarang, nilai persediaan barang kita itu pas 10 juta rupiah. Ini angka awalnya. Tapi, ceritanya belum selesai di sini. Nah, ini nih yang seru banget. Biaya pengiriman. Kita bayar Rp200.000 supaya barangnya bisa sampai ke gudang kita. Kalau di metode perpetual, ongkos kirim ini nggak dianggap sebagai beban operasional biasa. Malah sebaliknya, biaya ini langsung ditambahkan ke nilai inventaris itu sendiri. Logikanya gampang, tanpa ongkir, barang itu nggak bakal nyampe kan? Jadi ya ongkir itu bagian dari harga belinya. Dan coba tebak, efeknya langsung kelihatan. Nilai inventaris kita di pembukuan sekarang bukan lagi 10 juta, tapi udah jadi 10,2 juta rupiah. Jadi setiap langkah yang bikin produk itu makin dekat buat dijual, itu nambahin nilainya. Ini contoh yang bagus banget buat lihat gimana biaya sebenarnya dihitung. Tapi ternyata ada masalah. Sebagian barang yang datang ternyata ada yang rusak. Jadi kita balikin senilai Rp500.000. Lihat deh apa yang terjadi di jurnalnya. Utang kita ke pemasok jadi berkurang. Masuk akal kan? Dan tentunya nilai persediaan barang dagang kita juga berkurang. Karena barangnya udah nggak ada di kita lagi. Oke, jadi setelah kita hitung-hitung semuanya, pembelian awal, ditambah ongkos kirim, terus dikurangi barang yang rusak, inilah harga pokok barang yang benar-benar siap kita jual. 9,7 juta rupiah. Sekarang produk kita udah siap buat masuk ke babak selanjutnya. Sekarang kita sampai di bagian paling seru dari cerita produk ini. Pas barangnya laku terjual. Tapi dalam akuntansi, satu kali penjualan itu sebenarnya memicu dua kejadian penting yang terpisah. Dan dua-duanya harus kita catat. Ini poin yang penting banget nih. Kita nggak bisa cuma nyatet duit yang bakal kita terima. Kita juga harus catat kalau ada barang berharga yang keluar dari gudang kita. Jadi, pertama kita catat penjualannya, kedua kita catat biayanya. 2 langkah, 2 jurnal. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, ini sisi pertama. Sisi yang bikin senyum. Kita berhasil jual barang seharga 15 juta rupiah. Piutang usaha kita, alias tagihan ke pelanggan, naik. Dan penjualan kita, yang artinya pendapatan, juga ikutan naik. Ini sisi happy-nya dari sebuah transaksi. Nah, ini sisi keduanya, yang nggak kalah penting. Kita harus akui berapa modal barang yang barusan laku itu. Anggap aja modalnya 8 juta rupiah. Muncul deh akun baru, beban pokok penjualan atau BPP. Ini adalah biaya modalnya barang yang laku tadi. Dan pastinya nilai persediaan barang dagang kita berkurang 8 juta. Nah, dari sini kita jadi tahu persis laba kotor kita. 15 juta dikurangi 8 juta. Mantap! Oke, ceritanya hampir tamat nih. Produknya udah laku, tapi duitnya kan belum di tangan. Sekarang kita masuk fase akhir,
pelunasan pembayaran di mana biasanya ada bumbu diskon kalau bayarnya lebih cepat. Kalian pasti sering lihat kan syarat pembayaran kayak 2/10 N/30. Nah, itu artinya apa sih? Artinya, kalau kamu bayar dalam 10 hari, dapat diskon 2%. Tapi kalau lewat dari itu, ya bayar penuh sebelum 30 hari. Ini tuh insentif yang ampuh banget dan pastinya ngaruh ke pembukuan si pembeli dan si penjual. Pertama, kita urusin dulu utang kita ke supplier. Ingat kan, utang kita yang sisa itu 9,5 juta. Karena kita bayarnya cepat, kita dapat diskon 2%, yaitu Rp190.000. Artinya, kita cuma perlu keluarin uang 9,31 juta rupiah buat lunasin utang yang 9,5 juta itu. Coba kita lihat gimana cara nyatetnya. Dan disinilah trik keren dari akuntansi perpetual kelihatan lagi. Utang usaha kita sebesar 9,5 juta lunas. Kas kita yang keluar cuma 9,31 juta. Terus selisihnya yang 190.000 itu kemana? Itu nggak dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Justru, itu mengurangi nilai persediaan barang dagang kita. Logikanya, karena kita bayarnya lebih murah, berarti modal kita atas barang itu juga jadi lebih rendah. Keren kan? Nah, sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Pelanggan kita juga pinter. Dia bayar utangnya yang 15 juta itu pas masih dalam periode diskon. Dia dapat potongan 2%, yaitu Rp300.000. Jadi dia cuma perlu bayar ke kita 14,7 juta. Dan ini dia jurnal terakhir di perjalanan kita. Piutang usaha kita yang 15 juta itu sekarang lunas. Kita terima uang kas 14,7 juta. Dan selisihnya yang 300.000 itu kita catat di akun diskon penjualan. Akun ini sifatnya mengurangi total pendapatan penjualan kita. Oke, kita udah ngikutin cerita produk ini dari A sampai Z. Jadi intinya apa sih? Kenapa kita harus ribet-ribet begini? Jawabannya simpel. Metode perpetual ini bukan cuma soal catat-catat angka. Ini tuh kayak punya dashboard canggih buat bisnis kita. Kita jadi tahu persis berapa nilai stok kita kapanpun, berapa modal setiap barang yang laku, dan kapan harus pesan barang lagi. Ini informasi yang penting banget buat ambil keputusan yang cerdas. Jadi, kita udah lihat siklus lengkap dari beli sampai dibayar. Tapi kan ceritanya nggak selalu semulus ini ya di dunia nyata. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana ceritanya kalau tiba-tiba pelanggan yang balikin barangnya? Nah loh, gimana tuh cara membalikan semua jurnal yang udah kita buat? Itu kita simpan buat lain waktu ya.